kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu, tetapi yang jelas ini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah, tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas. Itu adalah statement dari Presiden Jokowi mengomentari peristiwa tragis yang kembali dialami oleh anak Indonesia, di mana hal ini berawal dari saling komentar di media sosial. Seorang pelajar SMP di Pontianak, Kalimantan Barat dianiaya oleh 12 siswi SMA. Didampingi keluarganya, AU yang masih berusia 14 tahun menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Pontianak. AU juga harus menjalani sejumlah pemeriksaan untuk mengetahui luka di sejumlah bagian tubuhnya. Dan kejadian ini berawal saat korban dijemput oleh 3 pelaku di rumah kakeknya. Tanpa curiga korban mengikuti permintaan pelaku hingga kemudian di tengah jalan terjadilah penganiayaan ini. Menurut Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Kalimantan Barat, penganiayaan diduga berlatar belakang asmara. Baik, kita akan langsung menanyakan tanggapan. Ini sesuatu yang mungkin viral, bahkan di petisi Change.org itu sudah mencapai angka 3 juta lebih. Dari Change.org mengatakan bahwa ini salah satu kasus atau petisi yang dengan sangat cepat mampu meraih jutaan tanda tangan atau support. Saya kira komentar Presiden tadi itu dalam konteks bagaimana kasus ini begitu menarik perhatian publik sampai di Change.org petisi itu bisa ditandatangani secepat itu banyaknya. Dan menurut saya sangat fantastis dan dramatis. Poinnya adalah bahwa ada perubahan perilaku yang berkaitan dengan kita berinteraksi lewat media sosial. Dan menurut saya ini hanya satu di antara sekian banyak kasus. Jadi ini sesuatu yang besar sekali. Lalu kemudian ini menjadi penting juga untuk dipahami bahwa betapa kekuatan media sosial untuk bisa melakukan perubahan sosial dan bahkan kemudian membuat mata aparat itu cepat bertindak itu sangat kuat. Ya, memang terbaru adalah pihak kepolisian mengatakan sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. 3 tersangka ini adalah 3 pelaku yang sebelumnya statusnya adalah saksi yang memang dikenali oleh korban, dan dikatakan bahwa memang 3 pelaku ini ada 3 pelaku yang secara spesifik menganiaya korban berinisial A tersebut. Memang saat ini kita masih belum tahu. Pada saat semua orang mengatakan kita lihat hasil visum seperti apa. Ini sesuatu yang juga mungkin kita akan lihat bagaimana proses hukum yang berjalan, karena hasil visum mengatakan kesesuaian dengan keterangan dari korban. Hasil visum mengatakan hasil tidak ada apa-apa, itu nihil. Salah satu yang mungkin membuat geram netizen adalah percobaan penganiayaan melukai organ kewanitaan si korban. Itu salah satu yang merespon itu petisi bisa cepat naik. Tapi saya ingin menyambung tadi apa yang dikatakan Bang Don dan Pak Jokowi tadi, Presiden begitu ya. Ada perubahan interaksi sosial di media sosial. Memang harusnya ini harus ditanggapi dengan responsif oleh tenaga pengajar, lingkungan sekolah, psikolog anak, orang tua, bahwa ada perubahan pola berkomunikasi. Kita tahu Bang, ada riset juga di luar negeri, di Amerika itu mengatakan bahwa memang anak-anak sekarang, millennials ini memang cenderung lebih memilih berkomunikasi lewat gadget, bukan berinteraksi 4 mata langsung. Artinya memang semua gaya berkomunikasi juga sudah berubah. Dan harusnya punya trik-trik khusus yang ini domainnya psikolog anak, tenaga pengajar untuk bagaimana mendidik dan juga orang tua. Dalam kasus yang di Pontianak ini itu menjadi sering kita berpikir bahwa ini menimbulkan empati karena itu melibatkan seolah-olah ada kelas antara korban dan pelaku. Misalnya dikatakan, karena jangan lupa pelaku dan korban adalah sama-sama anak. Iya, sama-sama anak. Tetapi kan ini satunya katanya anaknya pejabat,
Yang pelakunya sementara ini orang biasa. Ya. Lalu kemudian itu menimbulkan semacam protes, dan menurut saya petisi itu cermin empati publik pada orang yang menjadi victim. Selalu itu normal. Cuman yang mengagetkan adalah begitu viralnya. Mungkin di tengah-tengah isu pilpres, kampanye yang begitu membuat kita penat. Ini orang, respon. Ini karena semua orang melihat berhubungan dengan medsos. Ada kasus seperti ini, orang beralih ke situ sejenak. Ya. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Tetapi poinnya kan kita lihat aparat cepat bertindak, itu sesuatu yang sangat menarik. Walaupun kita juga tidak yakin, andai kata tidak viral di media sosial, apakah mendapat simpati dan juga seperti ini. Perhatian ini sampai dunia skalanya, perhatian dari dunia ya. Ya, tapi paling tidak sekali lagi kalau saya melihat bisa jadi ya mereka semua korban begitu, Bang. Ini anak-anak di bawah umur yang tentu dilindungi dengan hukum, walaupun juga ada aturan hukum yang mengatur. Tetapi pelaku adalah korban siapa nih maksudnya jadinya? Enggak, artinya ini kan korban dari tadi ada perubahan gaya berkomunikasi melalui media sosial yang seharusnya sekali lagi. Jadi si pelaku adalah korban dari perubahan sosial itu. Iya, dan ini memang tidak ditanggapi dengan cepat oleh berkepentingan. Ini anak sekolah. Jangan lupa ada orang lingkungan. tuanya kan ada dua. Betul. Orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Iya, gitu kan. betul. Jadi lagi-lagi kalau kita melihat kan data perundungan paling tidak sepanjang tahun 2018. Mari kita bermain data, begitu ya. Di Hari Anak itu kemudian KPAI merilis kasus kekerasan untuk data bidang pendidikan, menyebutkan kasus anak pelaku kekerasan dan bullying itu tahun kemarin ya, menempati posisi puncak dengan 41 kasus atau sekitar 25,5% dari 161 kasus sepanjang tahun kemarin. Sekarang sudah masuk ke tahun 2019. Tiba-tiba ada kasus seperti ini. Nah, ini ada gejala sosial begitu ya sebenarnya. Guru begitu kan. Ya, makanya betul. pesannya adalah ini sebuah era yang sedang berubah. Ya. Komunikasi berubah karena kemudian orang menggunakan platformnya adalah sosmed. Mediumnya itu gitu. Tidak lagi intens untuk tatap muka gitu. Dan itu kemudian mengubah begitu banyak hal. Saya kira Presiden tadi mengingatkan itu dari perspektif. Dari perspektif. Oke. Katanya, menurut saya pesan yang mau disampaikan, kalau saya jadi orang tua, perhatikan baik-baik cara anak-anak berkomunikasi. Jadi kita tetap harus bisa intervensi untuk membuat komunikasi itu harus lebih baik. Tapi di luar kemudian kita membahas bahwa pelaku dan korban adalah sama-sama anak dan kemudian memang proses hukumnya berjalan. Saya juga mau mengingatkan bahwa sosial media ini kan menjadi saluran keluarnya unek-unek yang dirasakan oleh masyarakat, cermin dari apa yang dirasakan oleh masyarakat seperti Bang Don katakan tadi. Yang saya baca memang komentar dari netizen kepada terduga pelaku karena beberapa foto dan juga mereka masih aktif di sosmed berarti ya. Akun terduga pelaku ini kan juga dibanjiri serangan oleh netizen yang menurut saya kata-katanya pun juga tidak lebih baik dan tidak mendidik gitu. Jadi korban bully juga pada akhirnya. Korban bully juga dan kemudian orang yang mungkin kita lihat sepertinya mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Saya mencoba berkomunikasi dengan pihak kepolisian karena begitu banyak kronologis. Ada yang mengatakan ini itu kronologisnya sampai kemudian korban menderita kanan kiri. Iya, tapi intinya sebenarnya ada interaksi di medsos. Didahului dengan itu dulu ya, antara pelaku dengan korban itu ada saling mengomentari di medsos, kemudian kronologisnya si korban ini dijemput oleh pelaku dan kemudian pelaku membawa sekian banyak orang begitu, tapi korbannya ini adalah anak SMP dan pelakunya adalah anak SMA. Pada akhirnya ini harus diatur. Harus ada regulasi yang berkaitan dengan atau pengawasan terhadap perilaku bersosmed ini. Di Australia baru saja disahkan. Saya kira di Jerman orang kasih denda begitu besar terhadap provide konten untuk kalau dia menyajikan hal-hal seperti ini. Dan menurut saya saatnya juga di sini harus kita mulai lakukan. Nah, bicara mengenai dipikirkan dan juga peran orang tua begitu untuk menggarisbawahi itu peran seorang role model tadi yang sempat disebut-sebut oleh Afi begitu ya. Ini sangat penting sekali untuk digarisbawahi karena tanpa disadari, jadi seorang psikolog mengatakan seperti itu, tanpa disadari karena lingkungan terdekat seorang anak itu adalah lingkungan di mana dia tinggal. Yaitu berkaitan dengan orang tua dan keluarga begitu. Nah, ketika kita bicara bagaimana kemudian orang tua itu menjadi atau menjalankan peran atau role model yang positif, yang mendidik, tanpa disadari kadang-kadang kita suka marah-marah sama orang
orang, memaki-maki orang. Nah ini kan kemudian menjadi contoh yang tidak positif terhadap anak dan kemudian mendidik atau bahkan membuat dia berperilaku bullying atau perundungan begitu. Nah ini yang kemudian mungkin saya juga sebagai orang tua perlu menyadari begitu ya, orang tua ya, we're the mungkin role kalau model medsos itu gitu. melihat bagus ibu Iya paling kan? untuk berkomunikasi, tapi untuk beberapa hal itu juga bisa menyembunyikan atau mengekspresikan kepengecutan orang. Oke, Karena iya. dia tidak dari muka ke muka. Iya. Dia merasa bebas Biasanya bisa untuk mengkritik saya, melakukan. bisa dari Betul. muka ke muka. Iya. Tetapi karena tidak ada dari Tatap muka Iya. dan interaksi dia bisa merasa bebas. di belakang jauh di sana, di luar sana, dia bisa seenaknya. Betul, jadi Dan harus diajarkan cara bersosialisasi Itu yang betul. baik begitu Oke. ya.